Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dalam mata kuliah pembelajaran biologi dan bumi antariksa di SD. Nah, untuk pertemuan kedua kali ini akan ada beberapa materi yang akan Ibu sampaikan terkait dengan hakikat IPA dan karakteristik siswa di sekolah dasar. Nah, mohon diperhatikan ya, nanti setelah menonton video ini akan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Oke, jadi tolong perhatikan baik-baik. Nah, Ibu akan coba share screen PowerPoint-nya. Oke, nah ini dia materi kita hari ini tentang hakikat IPA dan karakteristik siswa di sekolah dasar. Nah, kenapa sih kita itu harus paham mengenai hakikat IPA? Tentunya karena nanti di sekolah dasar kalian kan akan mengajar IPA juga. Nah, pemahaman guru mengenai hakikat IPA itu akan sangat mempengaruhi bagaimana guru tersebut membelajarkan IPA kepada anak didiknya. Jadi, jika contohnya misalkan ada guru yang berpandangan bahwa IPA itu hanyalah kumpulan konsep-konsep yang harus dihafal, tentu nanti guru tersebut akan mengajarkan IPA supaya anaknya hafal rumus, misalkan supaya hafal definisi dari konsep-konsep tertentu seperti gaya itu apa, energi itu apa, gitu. Hanya sebatas itu saja. Jika pemahaman guru mengenai hakikat IPA itu hanya sebagai ilmu pengetahuan saja, gitu. Jadi memang hakikat IPA itu harus dipahami betul oleh kalian sebagai calon guru SD ataupun pendidik di sekolah dasar, gitu ya. Yang kedua, kalian juga perlu memahami mengenai karakteristik siswa SD, karena untuk memberikan pembelajaran yang bermakna, tentu model pembelajarannya atau metodenya itu harus sesuai dengan karakteristik anak didiknya, supaya materi yang disampaikan bisa diterima, kemudian anak juga bisa lebih tertarik dalam pembelajaran. Nah, jadi goals dalam pertemuan kali ini adalah yang pertama menjelaskan hakikat sains itu apa, lalu yang kedua menjelaskan karakteristik anak usia sekolah dasar. Oke, yang pertama kita bahas dulu hakikat sains ya. Penting sekali untuk memahami ini karena ya itu tadi, ini akan sangat berpengaruh terhadap cara guru menyampaikan pembelajaran sains di sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke hakikat sains itu, pasti kalian semua di sini sudah nggak aneh lah sama yang namanya sains atau IPA gitu, karena kalian pasti udah belajar dari kecil sampai kuliah gitu. Semester 1 juga pasti udah ketemu sama yang namanya konsep dasar IPA. Apalagi kalau yang di SMA-nya masuk jurusan IPA. Jadi pasti selalu belajar tentang IPA. Nah, kira-kira menurut kalian sains atau IPA itu apa? Oke, nah sains atau IPA itu sebetulnya beranjak dari kata dalam bahasa Inggris ya, science. Jadi sains itu ya dari science kata awalnya, berbahasa asing. Nah, pada awalnya sains ini bersifat umum, jadi dia itu mencakup social science dan natural science. Nah, social science ini ya ilmu-ilmu sosial atau IPS gitu ya. Nah, natural science ini yang nanti merujuk ke IPA. Nah, kemudian seiringan perkembangan zaman, maka natural science itu dipersingkat menjadi sains lagi. Jadi kalau ada orang yang bilang sains, ya itu merujuk ke IPA gitu ya. Kalau yang dibahas mengenai IPS, maka langsung itu merujuk ke social science. Tapi kalau sains saja, maka itu cenderung merujuk ke IPA gitu atau natural science. Nah, dalam bahasa Indonesia itu disesuaikan menjadi sains
ya, atau ilmu pengetahuan alam. Nah, fokus kajiannya itu adalah alam dan proses-proses di dalamnya. Oke. Nah, selanjutnya mengenai hakikat sains. Jadi, sains itu ada 3 ya hakikatnya atau filosofinya. Yang pertama adalah sains sebagai produk. Contohnya kalau di pelajaran fisika itu kan kalian pasti sering mendengar tentang hukum-hukum fisika, misalkan ada hukum Archimedes atau hukum Newton 1, 2, 3 gitu ya. Nah, itu merupakan produk sains gitu ya, produk IPA. Maka dikatakan bahwa salah satu hakikat sains adalah sains sebagai produk. Artinya, fakta, konsep, prinsip, hukum dan teori-teori itu merupakan produk atau hasil dari suatu kegiatan ya yang dihasilkan oleh ilmuwan yang meneliti, kemudian menemukan fakta-fakta baru, kemudian dikembangkan lagi menjadi konsep, lalu nanti menjadi prinsip, berkembang lagi menjadi hukum dan berkembang menjadi sebuah teori. Nah, selain itu, hakikat sains sebagai produk juga menekankan pada bahwa produk IPA itu bisa berubah seiring dengan perkembangan penelitian. Contohnya dulu kan ada yang berpikiran bahwa bumi adalah pusat dari semesta gitu. Namun setelah diteliti lebih lanjut, ternyata konsep itu kan berubah ya, konsep itu berubah. Ternyata bukan bumi yang menjadi pusat dari alam semesta gitu ya. Tapi di galaksi Bima Sakti sendiri itu pusatnya adalah matahari. Bumi mengelilingi matahari, bukan sebaliknya ya. Jadi sains sebagai produk itu, yang berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, dan teori itu bisa berubah gitu seiring dengan perkembangan ilmunya itu sendiri. Kemudian produk-produk yang tadi saya sebutkan, misalkan ya hukum Archimedes misalkan, nah itu produk yang dihasilkan dari suatu proses yang disebut sebagai metode ilmiah. Nah, metode ilmiah ini dilakukan oleh para peneliti untuk menemukan kebenaran gitu ya, untuk menemukan kebenaran. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak mereka, kenapa ya ada siang dan malam, misalkan kenapa apel itu bisa jatuh dari pohon ke tanah gitu kan, itu ada pertanyaan dulu ya. Kemudian dari pertanyaan itu peneliti membuat hipotesis atau dugaan-dugaan. Oh, mungkin karena ada gaya yang menarik, misalnya mungkin apel bisa jatuh ke tanah karena ada gaya yang menariknya. Nah, gayanya apa? Lalu lalu peneliti bisa membuat hipotesis. Nah, hipotesisnya apa? Nanti diungkapkan hipotesisnya lalu diuji melalui eksperimen-eksperimen. Nah, setelah melakukan eksperimen, lalu nanti diperoleh datanya dianalisis sampai akhirnya membuahkan sebuah kesimpulan gitu. Oh, ternyata apel bisa jatuh dari atas pohon ke tanah itu karena ada gaya yang menarik yang disebut dengan gravitasi gitu. Nah, tentu itu serangkaian proses yang sangat panjang sampai pada kesimpulan tersebut gitu, dan itu tidak langsung sekali eksperimen hipotesisnya terbukti, sekali eksperimen langsung berhasil menemukan sebuah teori gitu. Tapi peneliti itu sering menemui kegagalan-kegagalan, lalu diulang lagi sampai menemukan jawaban dari pertanyaan yang dia miliki gitu ya. Nah, siklus itu, proses itu atau langkah-langkah yang dilakukan itu disebut sebagai metode ilmiah. Nah, dalam metode ilmiah ini ada banyak keterampilan proses yang dilakukan. Contohnya keterampilan bertanya, mengidentifikasi masalah, kemudian keterampilan
melakukan percobaan, melakukan pengukuran gitu ya, kemudian pada akhirnya sampai mengkomunikasikan hasil dari percobaan. Nah, guru itu perlu memandang sains sebagai proses juga. Jadi pada saat membelajarkan IPA di sekolah itu bukan hanya memberikan materi-materi tentang hukum-hukum saja, tentang teori-teori saja, tentang rumusnya saja, tapi juga melatihkan keterampilan proses kepada siswa. Caranya dengan mengajak mereka melakukan praktikum, dengan mengajak mereka mengidentifikasi kira-kira ada apa yang aneh di sekitar mereka gitu. Contohnya perhatikan di sekitar kalian, misalkan. Kemudian minta mereka untuk mengamati gitu ya, mengamati perbedaan siang dan malam misalkan. Mengamati juga kan termasuk ke dalam keterampilan proses. Kemudian bisa juga mengajak mereka melakukan eksperimen untuk menguji hipotesis, lalu nanti melakukan pengukuran untuk memperoleh data, misalkan ya mengukur suhu misalkan di pagi hari, siang, sama sore misalkan. Nanti kan diperoleh data. Terus coba analisis, buat grafiknya, buat tabelnya. Nah, itu juga merupakan bagian dari keterampilan proses. Sampai pada akhirnya mereka mengkomunikasikan hasil eksperimennya. Nah, jadi itu ya, sebagai guru kita harus paham bahwa hakikat sains itu selain sains sebagai produk, belajar tentang pengetahuannya, juga ada sains sebagai proses. Artinya ada keterampilan ilmiah yang harus dilatihkan kepada siswa. Kemudian yang terakhir dan juga penting adalah sains sebagai sikap. Nah, sains sebagai sikap ini ya itu tadi bisa dilatihkan melalui kegiatan praktikum misalkan untuk melatih mereka agar siswa kita nih memiliki sikap yang objektif, jujur. Jadi kalau praktikum itu datanya ini ya itu yang dilaporkan gitu, itu kan jujur, tidak memanipulasi data. Lalu kritis, kalau ada yang tidak jelas ditanyakan gitu, terus dianalisis kenapa bisa demikian. Nah, juga terbuka akan perubahan ya, seperti tadi Ibu bilang, sains itu semakin berkembang kan ya, kayak dulu teori atom itu katanya bentuknya seperti roti yang ada kismisnya misalkan ya. Terus berkembang lagi, dibantah lagi oleh peneliti lain, sampai akhirnya muncul teori atom yang lebih mutakhir. Nah, itu sains sebagai sikap. Dan masih banyak lagi sikap lainnya ya, ketekunan, pantang menyerah, kalau praktikumnya gagal ya dicoba lagi gitu. Kemudian bisa juga mengembangkan sikap bersyukur gitu ya, karena semakin kita belajar IPA sebetulnya semakin takjub kita dengan kekuasaan Tuhan gitu, karena ciptaannya itu ya sangat luar biasa gitu. Oke, nah itu kurang lebih mengenai hakikat IPA. Sekarang kita akan masuk ke karakteristik siswa SD. Nah, ini penting sekali untuk diketahui dan Ibu rasa kalian pasti sudah dapat materi tentang ini. Mungkin di mata kuliah psikologi pendidikan atau di perkembangan peserta didik. Tapi kita coba bahas juga ya supaya lebih mantap gitu pemahamannya. Nah, yang akan dibahas di sini adalah karakteristik siswa dilihat dari perkembangan intelektualnya, kemudian perkembangan fisik dan perkembangan emosi. Nah, untuk perkembangan intelektual seseorang itu sebetulnya terjadi melalui adanya proses organisasi dan adaptasi. Artinya, dalam proses organisasi, artinya siswa itu atau seseorang itu membuat sistematika proses fisik dan psikologis menjadi teratur. Artinya, dia itu mengelola pengalamannya, kemudian mengelola informasi-informasi yang dia terima menjadi skemata gitu ya. Bahasa psikologinya skemata gitu. Kemudian yang kedua adalah adanya adaptasi.
Nah, adaptasi ini dilakukan dengan dua cara, yaitu asimilasi dan akomodasi. Asimilasi dilakukan jika informasi baru yang diterima itu memiliki kesamaan dengan struktur kognitif atau skemata yang sudah ada. Jadi, informasinya atau pengalaman barunya itu mirip dengan pengalaman dia terdahulu gitu, atau pengetahuan yang sudah dia miliki, yang sudah dia simpan di ingatannya dia gitu. Maka terjadi asimilasi. Tapi kalau informasi baru yang dia peroleh itu berbeda dengan struktur kognitif yang sudah ada atau dengan skemata yang sudah ada, maka terjadi akomodasi gitu ya, atau penyesuaian. Nah, jika informasi baru yang datang itu berbeda, maka di situ akan muncul ketidakseimbangan atau disequilibrium atau ketidakpahaman. Nah, ketika seseorang tidak paham, maka akan terjadi akomodasi gitu, penyesuaian supaya dia paham tentang hal itu. Nah, disequilibrium ini terjadi terus-menerus sehingga seiring dengan waktu kita akan memiliki skemata-skemata yang baru gitu ya. Jadi pengetahuan kita semakin bertambah dengan adanya akomodasi ini. Jadi intelektual kita semakin berkembang. Nah, kemudian ini juga pasti sudah belajar sepertinya ya tentang tingkat perkembangan intelektual menurut Ganya. Nah, ada beberapa fase ya di sini, ada dari usia 0 sampai 2 tahun, kemudian 2 sampai 7 tahun, 7 sampai 11 tahun, dan 11 tahun ke atas. Ada yang masih ingat nama-nama tahapannya? Oke, kita lihat ya. Nah, untuk usia 0 sampai 2 tahun itu dinamakan dengan tahapan sensori motor. Dilanjutkan dengan pra-operasional, dilanjutkan dengan operasional konkret, dan terakhir operasional formal. Nah, kira-kira anak sekolah dasar biasanya ada di mana? Ada di operasional konkret ya. Dan beberapa siswa yang pandai gitu biasanya sudah mencapai operasional formal gitu ya, atau masa transisi ke operasional formal. Tapi sebetulnya banyak juga siswa SMP, SMA gitu ya yang masih kesulitan gitu untuk memiliki perkembangan intelektual operasional formal gitu ya. Jadi itu bisa disebabkan karena adanya stimulus yang kurang atau ya macam-macam lah faktornya. Tapi artinya umur atau usia itu ya tidak menjamin perkembangan intelektual seseorang. Jadi belum tentu misalkan dia udah 12 tahun, tapi belum tentu loh dia udah sampai di operasional formal. Mungkin dia masih di operasional konkret gitu. Oke, sekarang kita lihat satu-satu ya. Nah, untuk usia 0 sampai 2 tahun itu biasanya batita ya, batita itu kegiatannya ya melatih refleks, kemudian terjadi pembentukan kebiasaan. Lalu bayi itu biasanya sadar bahwa benda tetap ada walau tidak disentuh gitu. Jadi biasanya ini tuh main-main benda ditutupin gitu, terus nanti dibuka lagi ternyata bendanya ada gitu ya, walaupun tidak disentuh. Kemudian anak pada usia ini sangat bergantung pada rangsangan eksternal dari orang tuanya atau dari lingkungan sekitarnya. Jadi belum ada inisiatif untuk mengeksplor gitu ya. Nah, semakin besar, semakin mendekati usia 2 tahun, itu mereka mulai bereksperimen untuk mengenal lingkungannya. Contohnya, bayi itu suka ngambil mainan, kemudian digerak-gerakan supaya ada bunyinya gitu. Nah, terus misalkan bayi itu bereksperimen menangis gitu ya, menangis supaya dapat perhatian ibunya. Nah, itu dengan cara eksperimen, coba-coba. Terus bayi itu suka makan segala macam yang ada di depannya. Ada mainan dia gigit, ada tanah dia ambil gitu. Nah, itu memang fasenya bereksperimen.
Kemudian pada tahap preoperasional ini pada usia 2-7 tahun. Nah, di masa ini siswa itu memperoleh pemahamannya harus dengan pengalaman nyata atau konkret. Contohnya kalau anak belajar berhitung 1+2 gitu. Nah, itu tuh harus ada benda konkretnya dulu. Misalkan pakai biji-bijian gitu ya, 1 biji terus ditambah 2, harus betul-betul ada itu bendanya gitu, ditambah 2 biji kacang merah misalkan. Nah, baru nanti mereka paham, oh ya, ketika ditambahkan ternyata ada 3 biji kacang merah gitu. Jadi mulai dari hal-hal yang konkret dulu. Nah, kemudian pada usia ini mereka mulai memahami mengenai penggabungan seperti penjumlahan, gitu ya, pengurangan yang sederhana, lalu mulai memahami urutan dari besar ke kecil dan klasifikasi sederhana. Misalkan mengelompokkan benda berdasarkan warna merah dengan warna merah, gitu, warna kuning dengan warna kuning. Tapi hanya yang sederhana saja dan dalam satu aspek saja. Misalkan mengelompokkan berdasarkan warna saja, mengelompokkan berdasarkan bentuk saja, itu belum bisa mengklasifikasikan berdasarkan kriteria yang kompleks. Nah, kemudian pada masa ini anak-anak juga masih banyak menghayal gitu ya. Jadi mereka belum bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang hanya cerita, dongeng atau main-main gitu. Misalkan kita tanya mereka, siapa yang menciptakan gunung? Mereka bilang raksasa misalkan gitu. Jadi masih menghayal gitu umur di mana mereka masih belum bisa membedakan yang nyata dengan yang ada di cerita. Kemudian anak seusia ini juga sifatnya egosentris gitu ya. Jadi belum bisa melihat dengan sudut pandang orang lain. Kemudian di akhir masa ini mereka mulai memahami waktu, paham tentang sekarang, kemarin, besok gitu mereka sudah paham. Kemudian konkret operasional ini antara usia 7-11 tahun, mereka juga masih berpikir secara konkret, artinya berpikir atas dasar pengalaman nyata. Nah, oleh karena itu untuk calon guru SD itu harus paham betul kalau misalkan konsep yang mau kita ajarkan itu abstrak ya, misalkan konsep apa ya, gaya misalkan gitu ya, konsep gaya atau konsep masa gitu ya, itu kan abstrak gitu. Nah, kita harus coba berikan anak-anak itu kesempatan untuk mengeksplor hal nyatanya gitu dengan melakukan praktikum. Gitu. Apa sih yang dimaksud dengan gaya? Kita coba ajak mereka dorong meja, tarik meja. Nah, itu yang kalian lakukan adalah mengerahkan gaya terhadap meja tersebut gitu. Jadi harus yang konkret dulu, contoh-contoh konkret, baru nanti mereka bisa nyambung gitu ke konsep-konsep yang agak abstrak gitu ya. Kemudian mereka juga sudah memiliki kemampuan untuk melakukan penambahan, pengurangan, pengurutan, dan klasifikasi yang semakin berkembang. Bisa mulai usia segitu sudah bisa berhitung menggunakan perkalian, pembagian gitu. Bukan hanya penambahan dan pengurangan saja. Lalu pemahaman tentang ruang semakin berkembang, jadi mereka udah bisa mulai paham tentang peta gitu ya, tentang globe, itu mereka sudah mulai paham. Lalu di akhir tahapan konkret operasional ini, mereka sudah mampu memahami perkalian, menulis, berkorespondensi, dan berpikir abstrak sederhana. Ya, menulis di sini maksudnya menulis cerita sendiri gitu ya, mengarang, sudah rapih tulisannya, sudah jelas makna yang dia tuliskan gitu, bukan hanya sekedar menulis mengulangi saja gitu kan. Kalau awal-awal kelas 1 itu kan biasanya hanya mengulangi gitu ya, tuliskan kalimat ini, dia ulangi gitu. Nah, kalau sudah semakin besar ya tentu tulisannya pun semakin berkembang.
Terakhir adalah tahapan formal operasional. Di sini anak-anak di usia 11 tahun ke atas ini sudah mampu berpikir deduktif dan bisa membuat hipotesis. Mereka juga sudah bisa membuat alasan dari suatu kejadian yang tidak konkret gitu. Jadi tanpa melakukannya pun mereka sudah bisa membayangkan dan memberi alasan terhadap hal tersebut gitu ya. Lalu mereka juga sudah mampu berpikir reflektif, artinya mereka berpikir tentang apa yang mereka pikirkan gitu ya. Lalu evaluatif, misalkan dari hasil perolehan nilai, misalkan mereka dapat nilai sekian, lalu mereka bisa melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri, misalkan kira-kira apa yang kurang, apa yang sudah bagus gitu dari cara dia belajar misalkan. Nah, itu contohnya. Lalu juga memahami variabel. Di sini keterampilan melakukan praktikum juga tentu lebih berkembang ya. Jadi siswa sudah bisa menentukan sendiri kira-kira dalam praktikum fotosintesis misalkan variabel apa nih yang bisa dirubah-rubah, variabel apa yang harus dibuat tetap sama gitu agar eksperimennya dapat membuktikan teori gitu ya. Kemudian selain tadi perkembangan intelektual atau kognitif juga ada perkembangan fisik ya. Nah, perkembangan fisik ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Oleh adanya perkembangan sistem syaraf. Nah, sistem saraf ini nanti kan mempengaruhi intelektualnya juga gitu. Semakin dari kecil kita sering memberikan stimulasi yang baik, sering diajak untuk bertanya, sering diajak untuk berpikir untuk menyelesaikan masalah gitu ya, kita kasih pertanyaan-pertanyaan, maka sistem sarafnya juga akan tumbuh dengan baik gitu. Nah, dan nantinya keterampilan berpikirnya juga akan lebih bagus. Beda sama anak yang jarang ditanya, jarang diberikan masalah gitu ya. Maksudnya masalah-masalah bukan masalah-masalah yang seperti orang dewasa gitu ya, tapi misalkan mau pakai baju apa, misalkan diberi kesempatan seperti itu, jadi dia memutuskan sendiri gitu, alasannya apa. Nah, itu juga bisa melatih anak itu untuk memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi yang lebih baik. Lalu sistem otot juga tentu saja mempengaruhi ini hubungannya dengan motorik ya. Jadi nanti ada siswa yang aktif gitu ya, atau sistem motoriknya kurang bagus, nah itu berdasarkan sistem otot. Lalu ada kelenjar endokrin, ini nanti mempengaruhi hormon, hormon juga mempengaruhi siswa dalam bergaul dengan temannya, atau bisa juga mempengaruhi siswa itu moodnya dalam belajar, itu kan nyambung juga ke situ. Lalu yang terakhir struktur fisik. Nah ini jangan terpesona sama gambarnya ya. Nah struktur fisik ini maksudnya kan ada yang tinggi gitu ya, ada yang sedang, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus gitu ya. Kadang itu juga perlu kita perhatikan gitu. Kadang di antara teman-temannya tuh kan ada yang misalkan mencibir atau apa. Nah, tentu itu perkembangan fisik itu, struktur fisik itu bisa mempengaruhi bagaimana siswa itu juga berinteraksi di sekolah. Lalu yang terakhir ada perkembangan emosi. Nah, ini juga ada beberapa tahapan yang terjadi ya, mulai dari bayi, kemudian semakin besar dan nanti sampai usia SD ada di sini ya 5 sampai 12 tahun. Nah, 5 sampai 12 tahun ada di sini. Ini kurang lebih perkembangan emosi yang dialami oleh anak-anak. Nah, kita perlu tahu mengenai perkembangan emosi anak ini supaya ya kita juga bisa maklum kalau memang anak-anak melakukan kesalahan gitu ya. Dan kita bisa mengidentifikasi kira-kira anak ini kenapa, lalu nanti kita juga bisa tahu solusinya apa gitu yang harus dilakukan.
Nah, di usia 5-12 tahun, ini yang ke belakang sini bisa dibaca sendiri ya. Nah, di SD itu kan antara 5-12 tahun ini, mereka sudah mempelajari konsep keadilan dan rahasia. Mereka juga punya rasa malu dan bangga. Mereka juga mulai bisa mengontrol emosi negatif seperti takut dan sedih. Dan mereka juga mulai paham bahwa penilaian baik buruk atau aturan-aturan itu dapat berubah sesuai kondisi dan situasi. Jadi tidak mutlak gitu ya. Oke, yang terakhir beberapa emosi yang umum ditemukan pada masa kanak-kanak itu ada takut, kemudian ada cemas. Cemas itu ketakutan yang disebabkan oleh hal-hal yang ada di imajinasi anak gitu ya. Jadi kalau anak cemas itu ya wajar gitu karena mereka masih banyak berimajinasi, maka jika mereka banyak cemas juga ya itu wajar gitu. Nah, rasa takut juga sebetulnya wajar dimiliki karena itu sebagai memberikan tanda adanya bahaya gitu ke anak. Tapi kalau takutnya berlebihan juga tidak baik. Lalu anak-anak juga sering banyak yang suka marah gitu ya. Nah, banyak anak yang mudah marah itu karena mereka menemukan bahwa marah adalah cara terbaik untuk mendapatkan perhatian gitu. Jadi jangan sampai anak-anak didik kita nanti berpikir bahwa marah itu cara terbaik gitu untuk memperoleh perhatian guru. Tapi arahkan dia ke cara yang lain gitu, bukan dengan cara marah, bukan dengan cara melakukan hal-hal yang tidak baik di kelas. Lalu ada rasa cemburu. Nah, ibu dulu pernah mendapati anak ya siswa ibu gitu yang cemburuan gitu ya, dan itu ya ternyata wajar gitu di masa kanak-kanak. Kemudian rasa gembira, senang, kemudian perasaan memperoleh kasih sayang dan minat. Nah, emosi-emosi ini tentu saja umum dimiliki oleh anak-anak. Jadi ketika ada anak yang takut, cemas, marah gitu ya, kita anggap itu sesuatu yang wajar saja gitu. Kemudian ya selama tidak berlebihan ya kita anggap sebagai sesuatu yang wajar, tidak apa-apa gitu kalau anak marah. Kemudian kita cari tahu atau identifikasi kira-kira alasannya kenapa. Kemudian kita coba berikan pemahaman kepada anak tersebut. Ya, kurang lebih sekian mengenai materi tentang hakikat IPA dan karakteristik siswa di SD. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan nanti kita diskusi melalui platform lain ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti jangan lupa untuk mengerjakan beberapa soal latihan ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.